Sistem peredaran darah manusia terdiri atas 3 komponen, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah terdapat di dalam pembuluh darah yang pada gambar ini dilambangkan dengan 2 warna, yang berwarna merah dan berwarna biru, berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang berwarna merah kita kenal dengan darah bersih yang mengandung oksigen dan bahan makanan yang dibawa ke seluruh tubuh dari jantung, sedangkan yang berwarna biru membawa sisa-sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida yang dibawa kembali ke jantung. Pembuluh darah dibedakan atas arteri dan vena berdasarkan warnanya tadi. Yang berwarna merah adalah arteri pada umumnya, dan yang berwarna biru pada umumnya adalah vena. Arteri yang paling besar yang keluar dari jantung, kita lihat di sini, yang memompakan darah keluar dari jantung kita kenal dengan nama aorta. Pembuluh arteri yang paling besar adalah aorta, yaitu yang memompakan darah keluar dari jantung. Itu perhatikan pada gambarnya, ya, diberi tanda adalah pembuluh aorta, yaitu arteri yang terbesar yang memompakan darah keluar dari jantung. Berikutnya, semua pembuluh darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh diberi nama dengan arteri. Arteri kemudian akan semakin kecil, kita kenal dengan nama arteriol, yaitu yang berfungsi untuk mendistribusikan darah. Arteriol bersambungan dengan kapiler. Kapiler adalah pembuluh yang terletak antara sistem arteri dan vena, di mana terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nah, ini adalah kapiler. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan hasil dari metabolisme tubuh. Setelah terjadi peristiwa oksidasi di sel, oksigen akan diganti oleh karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian dibawa oleh kapiler dan ditampung oleh venula. Venula selanjutnya berkumpul membentuk vena. Vena membawa darah dari kapiler menuju ke jantung. Kita lihat pembuluh vena di sini akan bermuara di 2 pembuluh besar. Pembuluh vena akan bermuara di 2 vena besar, yaitu yang pertama vena cava superior dan yang kedua adalah vena cava inferior. Vena cava superior dan inferior akan masuk ke dalam jantung, masuk melalui atrium atau serambi bagian kanan atau dexter. Lihat di sini, posisi kanan dan kiri jantung adalah kebalikan dengan posisi kita pada saat melihat gambarnya, karena ini adalah posisi kanan dan kiri orang yang jantungnya kita perhatikan. Kemudian kita lihat jantung, strukturnya. Tadi
Struktur jantung dibedakan atas 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi. Kita mulai dengan serambi kanan. Serambi kanan ini adalah tempat masuknya darah dari seluruh tubuh yang dibawa melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Kemudian dia akan melewati katup tricuspidalis, katup 3 daun, yang masuk ke dalam ventrikel kanan atau bilik kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan keluar menuju ke paru-paru. Nah, karena dia di sini keluar dari jantung, maka namanya adalah arteri. Nama pembuluh darahnya arteri pulmonalis. Ini adalah satu-satunya pembuluh arteri yang kandungannya adalah karbon dioksida. Karena tadi kita lihat darahnya berasal dari seluruh tubuh. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga kemudian darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen akan masuk ke atrium sinister atau serambi kiri. Pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru ke jantung, karena dia menuju ke jantung, namanya vena. Sedangkan dia berasal dari paru-paru, dia disebut dengan vena pulmonalis. Karena dia berasal dari paru-paru, vena pulmonalis ini adalah satu-satunya pembuluh vena yang kandungannya adalah oksigen atau darah bersih. Dari atrium sinister atau serambi kiri, darah melalui katup bicuspidalis masuk ke bilik kiri atau ventricle sinister. Dari bilik kiri, darah akan dipompakan ke seluruh tubuh oleh pembuluh arteri yang paling besar, yaitu aorta. Nah, dimulailah lagi siklus seperti tadi. Dari aorta, darah akan dibawa oleh pembuluh selanjutnya, arteri selanjutnya ke arteriokapiler, kemudian terjadi pertukaran gas dan nutrisi dengan sampah-sampahnya, kemudian bermuara di venula, vena, masuk melalui vena cava inferior dan superior, kembali lagi masuk ke jantung. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung tadi kita kenal dengan peredaran darah besar, sedangkan dari jantung, paru-paru kembali ke jantung kita kenal dengan peredaran darah kecil.